Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme hormon kalsitonin. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, hormon kalsitonin ini bekerja atau berfungsi untuk mengembalikan kadar kalsium dalam darah, di mana hormon ini aktif ketika kadar kalsium dalam darahnya tinggi. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerja dari hormon kalsitonin ini? Yang pertama, hormon kalsitonin ini akan menghambat reabsorpsi kalsium di tubulus contortus distal dan tubulus contortus collectivus, di mana hal ini menyebabkan ginjal memaksa ginjal untuk mengeluarkan atau mengekskresikan kalsium gitu. Jadi urin yang dikeluarkan akan lebih banyak mengandung kalsium. Nah, yang kedua, menghambat aktivitas osteoklas di tulang sehingga mengurangi reabsorpsi kalsium di tulang. Yang ketiga, mempromosikan atau mempengaruhi aktivitas osteoblas untuk menyimpan atau mendeposisi kalsium ke matriks tulang. Dan yang terakhir, menghambat reabsorpsi fosfat di ginjal sehingga menurunkan kadar fosfat. Selanjutnya kita akan mempelajari biosintesis hormon 1,25 dihidroksikolekalsiferol atau nama lainnya kalsitriol. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, vitamin D ini sangat berguna dalam tubuh kita, tapi vitamin D tidak bisa digunakan secara langsung karena harus diaktifkan dulu. Manusia, vitamin D dapat berasal dari makanan yang biasa kita makan sehari-hari, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, maka kita akan mendapatkan vitamin D2 atau nama lainnya ergokalsiferol. Dan makanan-makanan yang berasal dari hewan, maka kita akan dapat vitamin D3 atau nama lainnya kolekalsiferol yang dibentuk di kulit. Nah, selain dari makanan, vitamin D3 ini didapatkan dari konversi 7-dehidrokolesterol, yang mana 7-dehidrokolesterol yang ada di kulit kita akan dikonversi menjadi vitamin D3 ketika terkena sinar matahari atau ketika terkena UVB. Ya, bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya vitamin D3 ini akan diikat oleh vitamin D binding protein dalam darah yang nantinya akan disintesis di hati menjadi 25-hidroksi vitamin D3 dengan bantuan enzim 25-hidroksilase. Nah, selanjutnya 25-hidroksi vitamin D3 ini akan disintesis kembali di ginjal dengan bantuan enzim 1-alfa hidroksilase menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D3 atau nama lainnya kalsitriol. Nah, kalsitriol ini adalah bentuk aktif dari vitamin D. Jadi, hormon kalsitriol ini fungsinya untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Nah, yang pertama, di usus ini terdapat suatu reseptor. Ada reseptor vitamin D yang namanya VDR. Nah, ketika vitamin D ini menempel pada reseptor, maka akan mengaktifkan atau mengaktifasi protein pengikat kalsium. Hal inilah yang menyebabkan absorpsi kalsium meningkat sampai 30% dibanding penyerapan kalsium tanpa sintesis vitamin D yang hanya sekitar 15%. Nah, selanjutnya di dalam tulang, kalsitriol bersama hormon PTH merangsang pelepasan kalsium dari matriks tulang ke dalam darah. Nah, di ginjal, kalsitriol ini juga merangsang reabsorpsi kalsium dan fosfor.